Baik, sekarang kita menuju ke kasus 3. Di mana dalam kasus 3 ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Titin Yuliana SST dan coachingnya Bapak Sutopo Hedi Prasetyo Eskom. Kasusnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan sebuah teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang pagi tadi baru saja melakukan supervisi kepada rekan Anda pada saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tersebut nampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar. Mengajarnya tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya dan tentu tidak menggunakan buku teks. Ketika diingatkan oleh Bapak pengawas, ternyata rekan Anda itu menyampaikan bahwa ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun dia tidak menggunakan buku teks. Dan ternyata nampaknya membuat Bapak pengawas itu tersinggung. Nah, akhirnya beliau memberikan laporan tentang hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, sekarang bagaimana Anda menyikapinya? Pada suatu siang, saat jam istirahat, ada seorang guru yang sedang berkeluh kesah dengan guru yang lain. Nampaknya guru ini sedang memiliki masalah karena pagi tadi sebelum ada kegiatan supervisi nampak baik-baik saja, nampak tenang, nampak senang, bahagia gitu. Tapi setelah itu ternyata murung sekarang. Sepertinya setelah kegiatan supervisi ada yang salah barangkali tentang bagaimana dia mengajar. Dan dimungkinkan karena mungkin ditegur oleh Bapak pengawas, kemudian diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, bagaimana percakapan antara guru tersebut di mana diperankan oleh Bapak Sutopo Hedi Prasetyo dan Bu Titin sebagai rekannya untuk tempat curhat. Oke. Bu Titin, Bu, repot nggak Bu? Enggak, Pak. Ada apa, Pak? Repot ya. Tuh. Saya ini mau cerita Bu. Ada waktu nggak Bu? Tadi nggak repot ya, tadi kan nggak repot. Sekarang ada waktu nggak? Kira-kira saya mau cerita, ada waktu nggak Bu? Mau mendengarkan? Boleh ya? Boleh. Ya boleh, yuk ngobrol di ruangan saya ya, Pak Po. Monggo, silahkan duduk. Saya juga lihat Bapak muram dari tadi ya. Tadinya saya ajak ngobrol, cuman saya takut nanti nyinggung jenengan. Oh gitu. Iya Bu. Jadi gini, saya tuh jadi yo malu mau cerita ya toh. Ini yo sepilah gandeng saya tuh yo butuh teman untuk bercerita gen plong gitu pikiran saya ya. Jadi nek saya tidak cerita nanti tidak malah jadi mana-mana pikiran saya malah jadi menghabiskan energi saya. Jadi ceritanya saya tadi itu habis dipanggil sama kepala sekolah. Ya, dipanggil kenapa, Pak? Apa ini tujuan Pak Po ke sini ngobrol dengan saya? Coba dong Pak Po ceritain. Jadi gini Bu, saya tadi itu dipanggil Pak Kepala. Nah, katanya itu beliau itu dapat laporan dari Pak Pengawas yang mensupervisi saya tadi pagi. Jadi Pak Pengawas itu merasa apa ya, keberatan gitu loh.
Oh karena saya mulang neng kelas kok nggak bawa buku teks gitu loh. Masalahnya itu, jadi aku ngajar neng kelas kok nggak pakai buku teks. Nah, sepertinya Pak Pengawas kok kemudian kurang begitu seneng gitu loh. Walah, begitu toh Pak Po. Kayak no Pak Po dari tadi muram terus. Emang kalau Pak Po di kelas nggak bawa buku teks toh? Saya sebenarnya gini Bu, saya itu ngajar itu memang menggunakan sumber yang lain, tidak serta-merta dari buku teks toh. Jadi saya langsung browsing, mencari, berselancar di Google, ya baik materi maupun soal-soalnya. Tuh. Memang sumber belajar Pak Po itu cuman yang digunakan mengajar hanya Google aja atau latihan-latihan tanpa buku teks. Seperti itu ya Pak Po. Paling banyak dari situ, paling banyak. Karena kalau dari buku itu kan terkadang, apalagi ini kan saya kan di pelajaran yang hubungannya dengan teknologi. Jadi kalau pakai buku tok ya mungkin kurang begitu pas, itu mungkin butuh hal-hal yang baru. Oh gitu ya. Terus pengawas bilang apa lagi Pak Po? Konjenengan tadi. Ya itu tadi, kayaknya beliau itu kok katanya tersinggung gitu loh dengan saya, tersinggung dan apa ya, mengingatkan saya supaya saya tetap menggunakan buku teks, sekalipun saya itu menggunakan sumber yang lain, itu buku teks itu jangan sampai ditinggalkan. Jadi tetap harus pakai buku teks itu, jadi nggak boleh ditinggalkan. Itu Bu. Terus tanggapan Pak Po sendiri seperti apa? Benar tidak dengan nada yang dikatakan pengawas tadi Pak Po? Soalnya kan saya nggak ada di situ. Ya iya sih Bu. Jadi sebenarnya materi itu memang bisa diambil dari sumber manapun tanpa penggunaan teks gitu. Buku teks tuh nggak harus pakai buku teks, dari manapun tuh boleh diambil sebenarnya, dan kurikulum lebih tepat untuk digunakan. Itu menurut saya gitu loh. Nah, menurut Pak Po, pengawas tersebut tersinggung karena perkataan Pak Po yang mana? Coba cerita, karena meskipun internet itu apa-apa bisa dicari Pak, misalnya di bawah Google, tetapi buku teks itu penting. Penting juga loh untuk pedoman dan memilih peran penting dalam pembelajaran saat ini. Iya sih Bu, sepertinya memang Pak Pengawas tadi tersinggung dengan argumen saya yang mungkin menurut beliau memang kurang tepat gitu loh. Karena ya itu tadi, karena saya memang lebih lebih cenderung sering menggunakan sumber yang lain, meskipun saya sebenarnya buku teks ada, saya juga menggunakan buku teks, mungkin pada saat hari itu saya memang tidak menggunakannya gitu. Jadi memang insidental kan begitu Bu. Nah, dari masalah tersebut, bagaimana Pak Po menindaklanjutinya? Nah, berarti gini, eh, langkah pertama mungkin yang bisa saya lakukan nanti, saya mau unjuk ngapurose, meminta maaf lah sama Pak Pengawas, tapi bingung piye carane. Nah, menurut Pak Po, bisa nggak menyampaikan maaf sendiri? Atau apa mungkin ada orang yang bisa bantu Pak Po untuk ketemu dengan pengawas? Nah, apa anu ya Bu, aku mau bilang sama Pak Kepala Sekolah anu piye Bu Titi ya. Pak Kepala kan kudune deket sama Pak Pengawas, dan Pak KS kan juga tahu masalah saya. Terus bagaimana Pak Po menyampaikannya ke kepala sekolah? Ya nanti gini, aku tak menjelaskan dan minta Pak Kepala Sekolah buat menyampaikan permohonan maaf saya pada Pak Pengawas, dan menyadari bahwa saya memang keliru gitu.
keliru tentang bagaimana memanfaatkan sumber belajar, terutama buku teks itu. Jadi nanti biar Pak Pengawas yang menyampaikannya ke Pak Kepala Sekolah yang menyampaikannya ke Pak Pengawas. Itu Mbak itu Bu Titin. Nah, bagus itu Pak Po. Terus rencana Bapak setelah kepala sekolah menyampaikan pesan Pak Po ke pengawas tersebut apa? Apa ya? Saya gini deh, mungkin yang paling kita mengikutilah apa yang diinginkan oleh Pak Pengawas sesuai dengan arahannya beliau, yaitu ya tetap harus menggunakan buku teks. Nanti untuk internet dan sumber-sumber yang lainnya, terutama yang valid ya dan bisa dipertanggungjawabkan, itu hanya sekedar sebagai pendukung. Nah, karena boleh jadi sumber-sumber di internet itu kan mungkin tidak valid. Jadi ketika kita menggunakan buku teks, itu buku teks kan memang sudah valid, sudah sesuaikan dengan kurikulum yang ada, sudah dikontrol oleh orang-orang yang berkompeten. Jadi memang yang paling cocok, yang paling tepat memang buku teks itu harus ada. Nah, sekali lagi, dan nanti sumber-sumber yang lainnya ya kita coba akan saya gunakan untuk pendukung saja. Dan barangkali nanti saya akan berusaha menemui beliau lah, nanti kalau misalnya barangkali bisa bertemu dan bisa menyampaikan kedepannya pembelajaran yang saya lakukan seperti apa. Itu. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Po. Nah, kira-kira kapan ya Pak Po akan menemui Pak Kepala Sekolah? Lebih cepat lebih baik loh Pak Po, supaya segera selesai. Seperti itu Pak Po. Kayaknya Ibu. Nah, ini kan Pak KS kayaknya masih repot. Yang tadi habis rapat katanya ini mobilnya nggak nampak di parkiran. Sepertinya Pak KS sedang ada rapat atau ada kegiatan dinas di tempat lain. Ya nanti kalau beliaunya sudah lenggah, nanti saya coba konfirmasi lah. Barangkali saya tetap kontak dulu sama Pak KS, barangkali beliau nanti ada, ya nanti saya segera menemui Pak KS lah, mudah-mudahan bisa diajak ngobrol dengan baik lagi. Itu Bu Titin. Baiklah, semoga dilancarkan ya Pak Po. Saya doakan berhasil. Seperti itu. Iya. Iya Bu, makasih ya Bu sudah jadi tempat curhat buat saya. Mohon maaf ya Bu, mengganggu dengan lagi santai malah tak ganggu kon ngoke celoteh-celotehan saya yang mungkin nggak begitu penting. Makasih ya Bu Titin ya. Ya, terima kasih. Halo? Jangan ojo bosen-bosen nak tak curhati loh ya. Enggak. Oke, kurangi ngono. Kita kan teman. Kita kan teman, sama-sama guru. Ya, siap. Iya, makasih ya Bu Titin ya. Sama-sama Pak Po. Di ruangan saya ya, makasih. Iya, hati-hati. Siap. Terima kasih Bu Titin.